Bahasan kita adalah pasar keuangan internasional. Jadi tentang bagaimana nilai tukar mata uang asing itu diperjualbelikan di dunia internasional sebagai barang komoditas ya. Dalam hal ini uang sebagai komoditas, sebagai yang diperjualbelikan di berbagai negara. Hal ini diperlukan jual beli mata uang asing ini dijualbelikan untuk memudahkan transaksi internasional, sehingga transaksi internasional itu akan lebih mudah. Maka perlu ada satu sarana, satu pasar yang menjualbelikan menjualbelikan mata uang atau currency sebuah negara untuk melakukan transaksi dengan negara lain. Maka membutuhkan mata uang yang bersangkutan. Motif penggunaan pasar keuangan internasional. Pertama, motif investasi adalah motif pertama investasi ya. Motifnya kenapa pasar uang itu ada, pasar uang internasional itu ada. Orientasi pertama, motivasi adalah investasi, adalah untuk mengambil keuntungan dari kondisi ekonomi yang favorable. Jadi investor mencari keuntungan dengan kondisi-kondisi nilai tukar yang berubah-ubah tadi. Kecenderungan investor itu melihat bermotivasi untuk mencari keuntungan karena adanya perubahan nilai tukar. Seperti itu yang terjadi. Misalkan kalau kita investor Indonesia mau investasi di Amerika pada saat obligasi bunganya tinggi, maka investor Indonesia mau tidak mau harus mempunyai dolar untuk berinvestasi di Amerika yang menjual sahamnya asing, yang menjual obligasi atau surat-surat berharga yang berupa dolar. Karena ada prospek yang sangat menguntungkan apabila investor Indonesia ini memiliki surat berharga Amerika. Contohnya seperti itu ya. Atau sebaliknya, investor Amerika ada keinginan untuk investasi Indonesia karena di Indonesia memiliki prospek yang lebih bagus. Misalkan contohnya misalnya tingkat suku bunga di Indonesia tinggi, maka cenderung orang-orang investor asing ini akan rame-rame membeli rupiah untuk berinvestasi, membeli obligasi yang dijual di Indonesia. Akhirnya permintaan rupiah akan meningkat. Seperti itu logikanya ke sana. Motif meminjam adalah untuk mengkapitalisasi, mengambil keuntungan dari tingkat bunga luar negeri yang lebih rendah. Atau motif meminjam, seandainya perusahaan Indonesia ini membutuhkan modal membutuhkan modal di luar negeri dengan misalkan mengeluarkan dolar, contohnya obligasi berupa dolar. Karena misalkan obligasi dolar ini rupiah tingkat suku bunganya rendah, sehingga akan mendapatkan pinjaman yang lebih murah apabila dia menjalin obligasinya dalam bentuk mata uang dolar misalkan. Contohnya seperti itu, bunga dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita meminjam dalam bentuk rupiah dalam negeri contohnya, sementara biaya bunga dalam negeri itu terlalu tinggi, sehingga akan peminjam ini akan cenderung menjual obligasi dengan tingkat suku bunga yang rendah dalam bentuk obligasi dolar. Seperti itu, tidak bentuk rupiah karena rupiahnya dalam cenderungnya tinggi. Motif menyalurkan kredit adalah untuk mengkapitalisasi, mengambil keuntungan dari tingkat bunga luar negeri yang lebih tinggi penyalurannya. Ya, memberi pinjaman,
menyalurkan pinjaman. Contohnya perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan Jepang, atau perusahaan Singapura. Dia cenderung memberikan kredit ya, Indonesia memberikan pinjaman ke Indonesia karena Indonesia memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan kalau itu hanya di dalam negerinya saja. Ini motif yang ketiga. Pertama tadi adalah motif investasi, meminjam, kemudian penyaluran kreditnya dari motivasi pasar keuangan internasional ini. Jenis-jenis pasar keuangan internasional ya, pertama adalah valuta asing. Pasar valuta merupakan pasar yang menyediakan struktur fisik dan institusional di mana uang dari salah satu negara ditukar dengan mata uang negara kurs dengan nilai tukar di antara mata uang ditentukan dan transaksi valuta asing secara fisik dilakukan. Pasar euro currency, dalam tiap negara terdapat keuangan yang berfungsi membantu efisiensi transfer dana dan unit-unit yang mengalami surplus dana ke unit-unit mengalami defisit. Jadi ada satu pasar ya, euro currency, artinya ini pasar di Eropa menjual mata uang asing di negerinya sendiri. Pasar ya. Tentunya adalah mata uang utama ya, mata uang utama. Dalam tiap negara terdapat pasar keuangan yang berfungsi membantu efisiensi transfer dana, unit-unit yang mengalami surplus dana untuk unit-unit yang mengalami defisit. Misalkan bank umum, bank yang melakukan ekspor impor, BNI menjual dolar misalkan, atau menyediakan yen karena misalkan untuk membantu transaksi importer Indonesia melakukan impor ke Jepang misalkan, kan butuh yen dalam jumlah yang besar kan, maka dia importer Indonesia ini dia datang kepada bank umum yang menjual yen seperti itu dalam jumlah yang sangat besar, seperti swap, seperti kemarin opsi kemarin, kontrak forward dan kontrak future kemarin. Pasar euro kredit ini, kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank untuk umumnya dinamakan dengan euro kredit atau euro loan. Jadi pinjaman jangka pendek ya, kurang dari 1 tahun. Kurang lebihnya ya hampir sama. Seperti untuk berfungsi untuk memberikan pinjaman, fungsinya memberi pinjaman. Kalau yang di atas tadi adalah dia menjual, kalau ini memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang kurang dari 1 tahun periodenya. Berikut jenis pasar keuangan lanjutannya adalah pasar Eurobond. Suatu obligasi luar negeri diterbitkan oleh sebuah entitas luar negeri di negara tempat obligasi tersebut ditempatkan. Jadi menjual obligasi di luar negeri dalam bentuk mata uang asing ya. Pasar saham internasional, perusahaan multinasional juga dapat mencari dana dari para investor luar negeri dengan menerbitkan saham dalam pasar internasional. Contohnya dulu pernah terjadi di Telkom. PT Telkom itu menjual sahamnya di pasar asing, di pasar modal Nasdaq ya, di Amerika. Jadi Telkom membutuhkan investasi, tapi dengan jalan menjual sahamnya di pasar modal internasional di luar negeri sana, di pasar internasional.
Ini kurang lebihnya nanti bisa dipelajari selanjutnya.